Warganet, kita masih membahas tentang kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David. Di video pertama, kita bicara tentang emosi yang berlebih-lebihan di kalangan anak muda. Dan di video ini kita akan bicara sikap narsistik dan ingin eksis, terutama di media sosial. Saya masih ditemani oleh Kang Temi Hilman Hartawan, seorang psikolog yang juga konselor masalah keluarga. Kang, di era digital ini banyak orang jadi narsis dan pengen eksis di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sebenarnya apa sih pencetus utama sehingga orang sangat ingin diakui, bahkan terkadang sampai melanggar norma yang wajar? Oke, kalau saya berpegang kepada teorinya psikolog Amerika Abraham Maslow. Beliau mengemukakan teori ini tahun 1943 yang menurut saya sampai saat ini masih relevan, yaitu teori hierarchy of needs ya. Ya, jadi seseorang itu memiliki kebutuhan itu berjenjang. Yang pertama itu ada yang namanya kebutuhan fisiologikal, makan, minum itu kebutuhan fisiologis. Yang kedua, itu seseorang itu selalu memiliki kebutuhan rasa aman, tidak insecure. Yang ketiga, seseorang itu memiliki kebutuhan untuk self belonging and love ya, rasa dicintai. Yang keempat, itu naik lagi kebutuhannya itu adalah hierarchy of needs-nya adalah esteem need, kebutuhan dihargai. Dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi siapapun orangnya, kalau buat saya, itu mereka di dalam dirinya ingin mengaktualisasikan dirinya, ingin dihargai oleh siapapun. Dulu tidak ada medianya, sekarang ada medianya. Orang posting makanan di restoran, ya sama, dia aktualisasi diri bisa makan di restoran itu. Orang posting naik mobil, merek mobilnya kelihatan, dia juga aktualisasi diri lagi naik mobil. Orang posting lagi di Bali juga sama, bahwa saya orang yang sedang menikmati kehidupan. Lah itu kan aktualisasi diri semua. Orang posting lagi di masjid atau di gereja, misalkan, wah ini orangnya religius, itu juga kan aktualisasi diri bahwa saya sudah sampai di tahap ini. Sebenarnya narsis itu salah nggak sih? Apalagi kalau itu adalah hasil jerih payah sendiri. Apakah ada sikap narsis yang masih masuk dalam batasan wajar? Buat saya narsis tidak salah karena semua orang perlu diakui, perlu pengakuan, perlu pembuktian. Jadi kalau ada orang yang ibaratnya iri dan lain sebagainya, kan sebenarnya ada anekdot zaman sekarang kan, orang itu lebih senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, dan itu fenomena terjadi sekarang ini. Jadi balik lagi, sejauh mana seseorang punya batas-batas bahwa ini narsis atau tidak, dan boleh atau tidak memposting, buat saya sih sebetulnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sepanjang seseorang itu memposting tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma hukum, tidak melanggar norma sosial, tidak melanggar norma susila, tidak melanggar norma etika, ya buat saya sih nggak masalah gitu. Itu tapi balik lagi persepsi orang itu yang memang tidak bisa kita kontrol, persepsi orang yang melihatnya. Untuk orang yang memposting seseorang berada di luar negeri, misalkan liburan, orang yang negatif thinking pasti akan berpikirnya gini aja diposting, ingin ketahuan semua orang. Tetapi orang yang positif thinking akan berpikir, wah luar biasa ya, dia hasil kerja keras bisa keluar negeri, bisa kesini. Misalkan ini konteksnya misalkan anak muda yang harus dipegang oleh anak muda ini, 5 hal ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak yang usia 10 tahun, 15 tahun sudah bisa berpikir seperti itu atau tidak? Disitulah perlunya pendampingan. Pendampingan balik lagi ya dari orang-orang terdekatnya dari anak itu. Perlu pendampingan, yang itu benar, yang itu salah secara etika, yang ini secara sosial benar atau salah. Kalau memang tidak ada pendampingan, karena kan balik lagi, anak ini punya tingkat kematangan yang berbeda-beda. Ada orang yang memang tidak ada intervensi berlebih dari circle terdekatnya, dia sudah matang dengan sendirinya. Tetapi ada orang yang memang dia bisa berhasil, tapi perlu intervensi, perlu dukungan dari circle terdekatnya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa narsis, show off, dan flexing harta membuat orang lain menginginkan hal yang sama. Khusus di generasi muda ingin mendapatkannya dengan cara yang instan. Bagaimana tanggapan Kang Temi? Disinilah perlunya diskusi antara circle terdekat anak dengan circle terdekat. Circle terdekat ini kan bisa orang tua, bisa sahabat, bisa kakaknya, bisa pendidik ya. Balik lagi,
definisi suksesnya, definisi bahagia anak ini apa sih? Kalau memang tidak ada inputan, tidak ada diskusi dengan circle terdekat itu, ya ketika melihat di dunia media sosial, yang sukses itu yang memposting segala macam kenarsisan, ya berarti itu yang di benak anak itu, Mbak, gitu. Jadi untuk meredam seperti itu, balik lagi kita harus menggali apa yang ada di benak, di pikiran anak berkaitan dengan definisi kebahagiaan, berkaitan kemudian juga apa yang dimaksud dengan definisi sukses di mata anak. Kalau memang fokusnya terus-terusan seperti apa yang dilihat di media sosial, disitulah fungsi circle terdekatnya untuk memberikan informasi-informasi tambahan di luar masalah yang memang saat itu informasi yang diterima oleh anak itu baru sebatas apa yang dilihat kesuksesan itu di media sosial. Gimana cara orang tua menasehati anak-anaknya supaya tidak bersikap narsis berlebihan ataupun menginginkan sesuatu secara instan? Anak sekarang kan susah dibilangnya. Oke, kalau singkatnya buat saya gini sih. Pernah nggak orang tua nih, kita berkaca ke diri kita sendiri. Pernah nggak orang tua bertanya terhadap anak sekali aja, "Nah, kamu bahagia nggak saat ini dengan kehidupan kamu?" Kenapa saya bicara seperti ini? Karena berdasarkan pengalaman, tidak banyak orang tua yang bisa bertanya seperti itu dan berani bertanya seperti itu. Baru dari situ, misalkan kamu bahagia nggak? Kalau jawabannya misalkan enggak, di situ kita udah mulai, sekarang selama ini kemana aja nih kita? Misalkan anak 17 tahun, dari umur 1 tahun sampai 16 tahun, kemana aja nih kita? Itu kan referensi buat kita sih, Mbak, sebetulnya sebagai orang tua. Baru dari situ, misalkan kalau dikatakan bahagia, kita bisa gali lagi. Definisi bahagia kamu itu apa, nak? Karena kan masing-masing orang punya definisi kebahagiaan tersendiri. Oke? Itu bisa digali lagi, itu satu sesi lagi tuh orang tua ketika makan malam, ketika lagi healing, lagi vacation bareng-bareng, atau lagi ngomong bareng, lagi apa, itu di situ momen di mana orang tua bisa masuk ke kehidupan anak. Ketika anak sudah terbebas atau terbiasa dengan santai bicara apapun, misalkan bicara saya lagi ngejar ini, saya lagi suka sama ini, di situ momen di mana keterbukaan itu menjadi sesuatu yang mewah. Karena balik lagi, kunci utamanya adalah komunikasi. Segala sesuatu bukan hanya di keluarga, dimanapun komunikasi itu yang utama. Jadi kalau orang tua belum bisa membuka keran komunikasi yang baik dengan anak, kita jangan bermimpi untuk bisa menemukan atau menjadikan anak menjadi hal-hal yang luar biasa sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki anak itu sendiri.